Horaslek kembali lagi bersama saya Akbar di sini. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film asal Korea yang berjudul 20. Film yang dirilis pada tahun 2015 lalu ini sangat cocok untuk ditonton bagi orang-orang berusia 18 sampai dengan 20 tahun yang masih bingung mengenai apa yang akan dilakukan ketika tamat dari sekolah menengah atas atau sederajat, mengejar cita-cita, berkuliah karena ikut-ikutan teman, atau fokus untuk menganggur saja. Mungkin film ini bisa menjadi referensi bagi perjalanan hidup kalian. Sebagai informasi, bagi kalian yang belum cukup umur, harap tidak menonton video ini terlebih dahulu karena mengandung sedikit konten bertema dewasa. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film 20. All around you. Bercerita tentang 3 orang siswa bernama Kyungjae, Dongwoo, dan Chiho. Ketiga orang ini sama-sama menyukai salah satu murid cantik di kelas mereka yang bernama Somin. Tetapi di antara mereka bertiga, hanya Chiho yang berani untuk mendekatinya. Chiho memberikan sebuah surat yang berisi ajakan untuk datang menemuinya di halaman belakang sekolah mereka. Sesampainya di halaman belakang sekolah, Chiho malah menyentuh tiket dari Somin. Kabar ini langsung menyebar luas dan sampai di telinga Dongwoo. Dongwoo mengungkapkan kemarahannya kepada Chiho karena telah berani melakukan hal mesum kepada wanita yang ia sukai. Perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Untungnya, Kyungjae yang melihat hal itu langsung datang melerai perkelahian mereka. Karena mereka bertiga sama-sama menyukai Somin, Kyungjae menyarankan agar mereka melakukan suit. Yang memenangkan suit itu boleh mengencani Somin. Namun, hasil suit itu selalu saja berakhir seri. Karena dirinya sudah pernah menyentuh tiket Somin, Chiho memutuskan bahwa dirinya lah yang berhak berkencan dengan Somin. Semenjak saat itu, anehnya, mereka bertiga malah justru semakin dekat. 같은 큰일도 있었으며 우리 집이 망했는데 왜 니들이 지랄이야? 빙신아. Suatu ketika, Somin yang kini sudah berpacaran dengan Chiho memukulinya. Sebab, Chiho sang fuckboy ini telah menyentuh tiket dari wanita lain. Dalam waktu singkat, kabar tentang Chiho yang dipukul oleh Somin ini langsung menyebar luas. Atas kejadian itu, orang-orang mulai memanggil Chiho dengan sebutan lelaki bazengan. Tak terasa, kini mereka bertiga telah lulus dari sekolah dan harus menentukan jalan hidupnya masing-masing. Di saat kedua temannya telah memilih masa depan mereka, Chiho malah ingin bersantai dan bermain-main terlebih dahulu. Malam harinya, ketiga sahabat itu berkumpul di sebuah kedai tua. Bukannya berkuliah atau bekerja agar bisa menyicil sepeda motor Honda Beat, Chiho malah mengatakan bahwa mereka harus segera bercinta dengan seorang wanita. Sebab kini mereka bertiga sudah berumur 20 tahun. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Somin datang ke tempat itu dalam keadaan mabuk. Ternyata pemilik dari kedai tua tempat mereka minum-minum itu adalah kakak laki-lakinya Somin. Kembali ke topik pembicaraan tadi, Dongwoo meminta Chiho yang sudah ahli berurusan dengan wanita untuk mengajarkan mereka bagaimana caranya bercinta. Dengan senang hati, Chiho pun mau mengajarkan bagaimana caranya kepada mereka. Keesokan harinya, Chiho membawa seorang wanita ke dalam rumahnya yang sedang tidak ada orang. Sementara itu, Dongwoo dan Kyungjae bersembunyi di dalam lemari sambil mengamati apa yang sedang dilakukan oleh Chiho terhadap wanita yang sedang bersamanya. 술은 마시게 되는 거 아니야? 강요하지 마. Setelah dengan liciknya membuat wanita itu mabuk, Chiho mengawali aksinya dengan melakukan percipokan duniawi kepada wanita tersebut. Saat hendak melancarkan aksi selanjutnya, tiba-tiba kedua teman Chiho yang sedang bersembunyi tadi malah terjatuh dan keluar dari lemari tersebut. Dengan polosnya, Chiho malah bertanya kepada wanita itu apakah mereka akan melanjutkan kegiatan itu.
Tentu saja wanita itu marah dan langsung menghajar Chiho. Di rumahnya, Kyung-jae sedang melakukan percolayan duniawi. 비관한 학생이 자신의 방에서 스스로 목숨을 끊었습니다. Tiba-tiba, adiknya yang bernama Sohee menerobos masuk ke dalam kamarnya. Tentu saja, Kyung-jae menjadi panik. Ia langsung menghentikan adiknya yang hendak mengadukan hal itu kepada ibu mereka. Kemudian, Kyung-jae menjelaskan jika yang tadi dilakukannya itu adalah ritual yang dilakukan setiap laki-laki sebelum masuk kuliah. 딸딸이 친 거야? Beberapa hari kemudian, Kyung-jae memulai kehidupan kuliahnya. Di sini, Kyung-jae berencana untuk mengikuti sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat banyak wanita-wanita cantik. Di sisi lain, karena tidak mempunyai uang, Dongwoo memilih untuk menunda kuliahnya dan bekerja paruh waktu di berbagai tempat. Tak lupa, Dongwoo masih mencoba untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang pembuat kartun atau kartunis dengan mengikuti sebuah kursus. Berbeda dengan kedua sahabatnya, Chiho masih bertahan menjadi seorang pengangguran. Chiho sendiri adalah seorang anak dari keluarga yang cukup kaya. Suatu malam, Kyung-jae mengikuti pesta minum-minum sebagai sambutan bagi mahasiswa baru yang akan masuk di kampus itu. Di sini, Kyung-jae minum terlalu banyak sampai dirinya mabuk berat. Tak lama, Kyung-jae melihat seorang wanita datang dan kemudian terjatuh pingsan. Keesokan paginya, Kyung-jae melihat seorang wanita cantik bernama Jinjo dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Anehnya, meski tidak saling mengenali, tetapi Jinjo mengajak Kyung-jae untuk pergi ke kampus mengendarai mobil mewah miliknya. Sesampainya di kampus, mereka pun berpisah. Semula, Kyung-jae merasa sangat senang karena mengira jika dirinya populer. Tetapi, temannya memberitahu jika Kyung-jae terkenal karena video memalukan dirinya yang sedang mabuk ketika berada di pesta penyambutan mahasiswa baru sebelum ini. Kyung-jae terlihat agak syok begitu mengetahui hal ini. Di lain tempat, Dongwoo bertemu dengan Sohee, yaitu adik dari Kyung-jae yang sebelum ini memergoki kakaknya Cholai di kamar. Sohee menceritakan kelakuan kakaknya itu kepada Dongwoo. Di setiap kesempatan, Sohee selalu saja mencoba untuk menggoda Dongwoo. Sohee dan Dongwoo sendiri berada di satu tempat kursus melukis yang sama. Sementara itu, Chiho masih belum juga bekerja maupun berkuliah. Setiap malamnya, hanya ia habiskan untuk dugem dan bersenang-senang di sebuah klub malam. Karena masih terus menjadi beban keluarga, ayahnya menyarankan Chiho untuk bekerja di restoran miliknya saja. Namun, Chiho menolak. Akibatnya, sang ayah memutuskan untuk tidak memberikan uang kepada Chiho lagi. Mendengar hal ini, Chiho langsung protes dan merengek-rengek kepada ayahnya agar dirinya diberikan uang jajan lagi. 내가 세상에 나오고 싶어서 나왔나? 자기네들 욕 좀 채우려고 내가 나오고 어떻게 살라고 Di kampusnya, Kyung-jae memberanikan diri untuk mendekati Jinjo. Kyung-jae berpura-pura ingin belajar investasi dengan Jinjo, wanita yang terkenal kaya dan pandai berinvestasi. Daripada berinvestasi uang, Jinjo menyarankan Kyung-jae untuk menginvestasikan waktunya saja. Di mana Jinjo meminta Kyung-jae untuk menemaninya makan dan jalan-jalan. Untuk memenuhi keinginan ayahnya, Chiho mencoba untuk mengikuti les memasak. Namun, ia tidak betah mengikutinya. Karena bingung harus melakukan apa, Chiho mengajak kedua temannya untuk bertemu di keesokan harinya. Ketika menaiki mobil bersama-sama, Chiho dan teman-temannya melihat seorang wanita cantik yang lewat di depan mereka. Untuk membuat wanita itu terkesan, Chiho malah dengan cerobohnya menginjak gas mobil terlalu dalam yang mengakibatkan mereka sedikit menabrak wanita tersebut. Wanita itu pun dibawa ke rumah sakit. Tentu saja mereka langsung menyalahkan Chiho atas kejadian tersebut. Kemudian, Dongwoo menyarankan Chiho untuk merayu wanita itu. Namun, wanita itu malah mengajak Chiho untuk ikut bersamanya ke lokasi syuting. Wanita yang merupakan artis pendatang baru itu bernama Eunhye. Di sini, Eunhye meminta Chiho untuk berpura-pura menjadi manajernya.
Karena Chiho tidak memiliki uang untuk biaya ganti rugi, ia pun bersedia melakukan hal tersebut. Keesokan harinya, Chiho memberikan bantuan kepada semua orang yang berada di lokasi syuting. Semua itu ia lakukan untuk mencari muka kepada sutradara yang berada di tempat itu. Mulai dari sini, Chiho, Dongwoo, dan Kyungjae menjalani kehidupan mereka masing-masing. Sejak menjadi manajernya, Chiho tampak sering menghabiskan waktunya bersama dengan Eunhye. Hubungan Kyungjae dan Jinjo juga tampak semakin dekat. Setiap harinya, mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Dimulai dari pagi makan bersama, menonton film, dan pergi berkencan. Sementara itu, Dongwoo juga semakin akrab dengan Sohee. Tetapi sayang, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Sebab masing-masing dari mereka mulai mendapatkan masalah. Di suatu malam, Chiho mengarahkan Eunhye untuk membuat aktingnya menjadi lebih baik lagi. Saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba ponsel milik Eunhye berdering. Ternyata, Eunhye sudah memiliki pacar, tetapi masih tetap berhubungan dengan Chiho. Tentu saja, hal ini membuat Chiho menjadi marah besar. Namun Eunhye mengatakan jika ia juga diam-diam mengetahui bahwa Chiho masih memiliki hubungan dengan seorang wanita di belakangnya, di mana yang dimaksud oleh Eunhye adalah Somin, wanita yang tiketnya disentuh oleh Chiho pada saat mereka duduk di bangku sekolah dan masih berpacaran dengannya sampai detik ini. Suatu hari, Dongwoo menerima kabar jika ibunya masuk rumah sakit. Itu terjadi dikarenakan ibunya terlalu lelah, sebab hanya ia saja yang bekerja di keluarga mereka. Sementara ayahnya sedang mendekap di penjara karena suatu kasus. Di sini, pamannya menawarkan Dongwoo untuk bekerja di pabrik bersama dengan dirinya. Sebab Dongwoo masih punya kewajiban untuk menyekolahi ketiga adiknya. Pamannya juga meminta Dongwoo mengubur cita-citanya menjadi kartunis dan menjadikannya sebagai hobi saja. Di kampus, seperti biasa, Kyungjae menghabiskan waktu bersama dengan Jinjo. Ketika di kelas, tiba-tiba seorang wanita datang dan menampar Jinjo. Tak diduga, ternyata Jinjo merupakan wanita simpanan dari sang dosen. Tentu saja, hal itu membuat semua orang di kelas kaget dan merekam kejadian tersebut. Jahatnya, dosen itu malah lebih memilih Jinjo daripada istrinya sendiri. Yang membuat saya salut adalah, bukannya marah, Kyungjae malah berbesar hati dengan meminta semua orang di kelas mereka untuk menghapus rekaman dari kejadian itu. Scene berlanjut ke rumah Chiho. Saat bersantai, Somin pacar Chiho semenjak SMA datang mengunjunginya. Tak lama, Chiho meminta Somin untuk mengakhiri hubungan mereka. Malam harinya, Somin mencurhatkan hal ini kepada Kyungjae yang pada saat itu juga masih dirundung kesedihan. Di suatu hari, ketiga sahabat itu dan juga Somin berkumpul di kedai tua milik kakaknya. Kyungjae mengungkapkan kesedihannya kepada teman-temannya. Tentu saja, yang sedang sedih pada saat itu bukan hanya Kyungjae, melainkan juga Chiho dan Somin. Untuk menghilangkan kesedihan mereka, Kyungjae menyarankan teman-temannya untuk menghabiskan waktu bersama wanita di tempat karaoke. Sesampainya di lokasi, Chiho dan Dongwoo melakukan kode mata untuk mengeksekusi wanita-wanita di tempat itu. Ketika mereka hendak melakukan mantap-mantap dengan para wanita itu, Kyungjae yang sedang mabuk berat malah melakukan keributan yang membuat situasi menjadi kacau. Alhasil, Chiho dan Dongwoo terpaksa harus mengurungkan niat mereka. Beberapa hari kemudian, di tempat kursus, Dongwoo memberikan kupon ayam goreng kepada Sohee. Malamnya, saat berjalan pulang, tiba-tiba Sohee memeluk Dongwoo dari belakang. Ternyata, selama ini, Sohee memiliki perasaan kepada Dongwoo. Sohee yang masih SMA, mengatakan jika dirinya bukan anak-anak lagi dan sudah dewasa. Karena malu, Sohee langsung berlari meninggalkan Dongwoo.
Di sebuah kafe, Kyung-jae terlihat sedang minum-minum bersama dengan So-min. Di sini, mereka sedikit berbicara mengenai cinta. So-min mengatakan jika Kyung-jae sangat bodoh karena sebelum ini, ia tidak berani menyatakan perasaannya kepada Jinjo, cinta pertamanya. Namun, Kyung-jae membantahnya. Sebab cinta pertama dirinya adalah So-min ketika mereka masih duduk di bangku SMA. Di lain tempat, Eun-hye mengatakan jika ia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria pemilik perusahaan agar nantinya ia bisa menjadi bintang iklan dari perusahaan tersebut. Hal ini membuat Chiho begitu marah. Oleh karena itu, Eun-hye dan Chiho harus mengakhiri hubungan mereka. Sebuah hubungan yang diawali dengan perselingkuhan pastilah jarang berjalan mulus. 며칠째 자르고 있는 거야 저거? 그래서 가만히 있을 때가 덜 불안해. Beberapa hari kemudian, Kyung-jae mengajak Chiho untuk bertemu di sebuah restoran karena ada hal yang ingin ia sampaikan. Keesokan harinya, saat Chiho ingin mengagetkan Kyung-jae dan So-min mantan pacarnya yang sedang berjalan, ia melihat mereka berdua bergandengan tangan. Chiho pun mengurungkan niatnya. Ternyata, alasan Kyung-jae mengajak mereka bertemu adalah untuk memberitahukan jika dirinya dan So-min telah resmi berpacaran. Meskipun Chiho sendirilah yang meminta putus dengan So-min, tetapi ia malah cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Mengetahui hal itu, Chiho yang merasa kesal pergi meninggalkan mereka. Untuk pertama kalinya, Chiho yang dulunya adalah seorang fuckboy sejati, akhirnya merasakan yang namanya sakit hati. Di rumahnya, Dongwoo mendapatkan pesan dari So-hee yang meminta jawaban dari Dongwoo setelah Dongwoo mengetahui perasaannya. Meskipun hari itu adalah hari ujiannya, tetapi Dongwoo malah membolos dan justru pergi ke tempat pangkas untuk potong rambut. Ternyata, Dongwoo telah menerima tawaran dari pamannya untuk bekerja di sebuah pabrik. Mendengar hal itu, membuat teman-teman Dongwoo merasa kecewa kepadanya. Sebab, mereka tahu betul jika selama ini, Dongwoo sangat berusaha keras untuk mengejar cita-citanya. Walaupun merasa sangat sedih, namun demi kebaikan keluarganya, Dongwoo harus mengambil keputusan tersebut. Di sini, Chiho juga bercerita jika dirinya diputusi oleh pacarnya yakni Eun-hye, sebab Eun-hye ingin menjadi seorang artis. Pada akhirnya, Chiho menyadari jika ini adalah hal yang harus diterimanya, karena selama ini ia sering semena-mena terhadap wanita. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba muncul sekelompok rentenir yang datang untuk mengacaukan kedai tua milik kakaknya So-min. Sebab kakaknya So-min belum mampu untuk membayar hutangnya kepada mereka. Tentu saja, mereka semua tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan. 아가리 좀 닥쳐라 이 씨발! Dengan diiringi lagu yang sangat dramatis, mereka semua berkelahi melawan para rentenir itu. No, I can't forget this evening. Smile, but in your eyes, your sorrow shows. And now it's only fair that I should give. I can't give anymore. No, I can't forget this evening goes. You always smile. Yes, it shows. Setelah berkelahi, pada akhirnya tempat milik kakaknya So-min tetap harus ditutup. Namun, meski begitu, mereka semua masih bisa terlihat bahagia. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Dongwoo sudah resmi bekerja di sebuah pabrik bersama dengan pamannya. Tak lupa, malamnya Dongwoo tetap membuat sebuah komik kartun dan mengunggahnya di internet. Di sisi lain, Chiho sudah bekerja menjadi kru film. Karena sutradaranya sangat pemarah, Chiho telah memikirkan 7 rencana pembunuhan untuk menghabisi sang sutradara. Namun, tentu saja itu semua hanya bercanda.
Karena tidak betah bekerja di tempat itu, setelah 3 hari bekerja, Chiho memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Sementara itu, Kyung-jae yang sudah kehabisan modal untuk berinvestasi, telah menemukan sebuah hobi baru, yaitu menjadi pembalap go-kart. Suatu ketika, mereka bertiga mendapatkan surat wajib militer. Sebelum mengikuti pelatihan, Kyung-jae, Dong-woo, dan Chiho memutuskan untuk pergi berlibur terlebih dahulu ke sebuah gunung. Di sini, Dong-woo memberitahukan jika ia sudah resmi menjalin hubungan dengan So-hee, adik dari Kyung-jae. Lalu film pun berakhir. Mengusung genre slice of life, film 20 menyisipkan berbagai masalah yang biasa dialami oleh orang-orang berusia 20 tahun pada umumnya. Misalnya, seperti Dong-woo yang terpaksa harus berkompromi untuk mengubur cita-citanya menjadi seorang kartunis dan memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik bersama pamannya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Begitulah yang namanya hidup. Ketika beranjak dewasa, untuk bertahan hidup, kita sering berubah dan cenderung berkompromi menjadi seseorang yang tidak kita kenali lagi. Umumnya, mereka yang telah menginjak umur 20 tahun biasanya sedang dalam masa pencarian jati diri. Mereka ingin bermain-main dan bersenang-senang setiap saat. Namun, mereka juga ingat jika terdapat tanggung jawab besar yang menunggu mereka di depan sana. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.